Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada hari ini peringatan 1000 hari meninggalnya Ibu Maria Goretti Mariati, dan dalam tradisi Jawa itu merupakan akhir atau penutupan dari setiap peringatan-peringatan yang dimulai dari saat wafat, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1 tahun, 2 tahun, dan sekarang 1000 hari. Menjadi seolah-olah menjadi penutup. Tetapi diharapkan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Maria Goretti Mariati selalu mengingat nama ini di dalam setiap doa. Terutama jika Anda merasa kangen atau merasa rindu dengannya, hendaknya Anda tetap melantunkan doa kepada Tuhan untuk kedamaian dan juga kebaikan Ibu Maria Goretti Mariati ini. Dan jika keluarga sudah mengalami dan merasakan bahwa Ibu Maria Goretti Mariati ini bersatu dengan Bapa, ada baiknya kita juga memohon supaya Ibu Maria Goretti Mariati juga mendoakan keluarga yang dicintai yang telah dia tinggalkan ini. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diajak oleh keluarga besar Bapak JFR Supriyanto untuk mengenang kembali. Tentu saja bagi keluarga besar di sana, mereka harus kembali melihat nilai-nilai apa yang dihidupi oleh Ibu Maria Goretti Mariati itu. Karena nilai-nilai yang baik pasti ditularkan kepada anak dan cucu. Dan kita sudah tahu juga bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena itu adalah teladan kehidupan. Maka keluarga besar hendaknya mencoba untuk mendeli dan juga untuk mencoba merangkaikan supaya juga bisa menyatukan di dalam kehidupan sebagai anak, sebagai cucu, atau sebagai siapa saja yang mengenal Ibu Maria Goretti Mariati ini sebagai orang yang baik. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, seperti dalam bacaan pertama kita bisa mendengarkan di sana Paulus men-sharingkan bahwa kebangkitan Tuhan itu adalah hal yang memang terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bangkit, maka orang itu pasti akan juga menuduh hal yang lebih dalam lagi bahwa orang-orang Kristiani tidak akan selamat karena Kristus tidak bangkit. Tetapi kenyataannya Kristus bangkit. Bahkan kebangkitannya selalu kita rayakan dalam setiap kali kita Ekaristi. Tidak hanya Ekaristi mingguan tetapi juga Ekaristi harian. Selalu kita rayakan kebangkitannya dan kita bangga. Kenapa kita bangga? Karena dengan kebangkitannya kita juga ikut diselamatkan. Berarti kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan menuju kepada hadirat Bapa adalah juga untuk menyelamatkan kita. Maka peringatan hari ini, 1000 hari Ibu Maria Goretti Mariati, juga mengingatkan kita akan tautan iman kita, harapan iman kita, dan kasih iman kita akan Allah. Sehingga kita pun juga diharapkan mendapatkan hal yang sama, yakni kebahagiaan di surga. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, sebentar lagi kita masuki bulan November. Bulan di mana kita memohonkan indulgensi kepada mereka yang sudah meninggal.
Dan saya harapkan kita semua juga mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 November, mulai kita mendoakan orang-orang yang kita cintai yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, supaya mereka dibebaskan atas hukuman dari dosa yang sudah dilakukan di dunia ini. Tidak lupa kita juga mengingat bahwa November, itu tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Tolong juga ikut doakan mereka pahlawan yang tidak dikenali, yang saudara atau sanak atau siapa saja yang tidak mengenalnya tentu juga tidak akan mendoakannya. Maka kita sebagai orang Kristiani mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan mereka pula, pahlawan tanpa nama. Maka kita bisa melihat pahlawan yang tak tidak kenal itu adalah tugas kita. Karena kita, bulan November adalah bulan arwah, dan setiap tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan, maka kita diingatkan untuk mendoakan mereka pula. Baik, itu adalah tugas kita sebagai orang Kristiani. Nah, sekarang kita kembali lagi ke peringatan 1000 hari ini. Nah, setiap kali kita memperingati orang meninggal, kita harus mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita imani, yakni Kristus, yang kita imani sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup, itu tertanam di dalam pikiran dan hati kita. Dan kalau itu tertanam dalam-dalam, maka setiap kata maupun tindakan kita akan diwarnai oleh Kristus sendiri. Sehingga setiap kata yang kita ucapkan ini adalah kata-kata yang menghibur setiap orang yang kita ajak bicara. Kalaupun itu misalnya suatu kemarahan, bukan kemarahan yang membuat orang sakit hati, tetapi kemarahan karena cinta terhadap orang yang membuat kita marah. Dan ini adalah salah satu seni di dalam kita mengimani Kristus. Selain itu juga tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang membuat orang itu merasa nyaman dalam hidup ini. Ini kalau Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup itu tertanam di dalam hati nurani kita. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kalau kita memang meyakini hal itu, kita tidak akan jauh dari kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada di depan kita. Seolah-olah di dunia ini itu kita sudah menjalani jalan itu. Nanti kalau kematian ada di dalam kita, maka kita tinggal penyempurnaan dari apa yang sudah kita usahakan di dunia ini. Kalaupun misalnya ada orang yang melakukan kejahatan, tindakan yang menjauh dari Tuhan, kematian adalah penyempurnaan dari kejauhan dari Tuhan itu, yaitu aspek menjauh dari Tuhan itu. Karena kejahatan, kekerasan, dan kematian dan maut yang dia hidupi, maka kematian itu menjadi penyempurnaan dari itu semua. Nah, kalau seperti itu, maka dia tidak layak untuk mengalami kerajaan surga. Nah, ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka kita diingatkan bahwa supaya dalam hidup ini kita merangkai kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan, yakni kita hidup dalam Kristus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Itu adalah jalan kita. Maka kalau misalnya ada anak-anak atau ada cucu yang bertanya kepada kita, apa yang harus kita tempuh jalan itu? Maka jawab Tuhan Yesus, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena kadangkala orang tidak mengetahui jalannya. Orang hanya meniru jalan orang lain seringkali. Sehingga dia lupa tentang jati dirinya. Karena kalau meniru berarti dia menganggap dirinya sebagai orang lain pula. Nah, dalam hidup beriman kita bukan meniru. Tetapi kita dengan hidup kita sehari-hari, identitas kita yang otentik ini, kita menghidupi iman dalam Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, maka di situ kita akan bisa merasakan di mana Kristus berada, di mana kita berada, Kristus juga akan berada. Maka kita akan mengalami kenyamanan. Kalau kita mengalami kenyamanan, maka kita bisa memperoleh keselamatan. Nah, ibu, bapak, terutama keluarga besar dari Bapak JFR Supriyanto, bertekunlah di dalam kasih Tuhan. Dan juga hendaknya iman akan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup ini betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata.
Selamat merenungkan.